Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Abdul Haris dengan nomor NDH 22, peserta Latsar CPNS 2021 Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26, Kelompok 3, akan mempresentasikan penugasan learning journal tentang pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik mengacu dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Definisi dari pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun inti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengacu tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pelayanan, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya melakukan pemberian masukan ataupun keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik, dan kewajiban pokok penyelenggara atau yang dibahas di sini adalah pemerintah. Adapun hakikat dari pelayanan publik menurut Jospol tahun 1993, yakni melayani masyarakat sebagai kewajiban atau sebagai kehormatan yang akan menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang manusiawi. Kemudian berdasarkan dari Kemenpan nomor 63 tahun 2003, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat merupakan kewajiban dari aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat. Motif pelayanan publik itu sendiri tergantung dari faktor sosial politik yang berarti tujuannya adalah mencari dukungan suara, faktor sosial atau volunteer di mana dia seringnya adalah mencari keuntungan atau dari sisi ekonomi, sedangkan motif cuma-cuma yang dimaksud di sini adalah masyarakat telah melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya, sehingga pelayanan secara cuma-cuma merupakan suatu kompensasi dari pajak itu sendiri. Hakikat pelayanan publik, yang pertama, pemerintah perlu mengubah paradigma, yakni paradigma monopoli menjadi kompetisi, paradigma no public choice menjadi public choice, dan kemudian dari prinsip otonomi daerah itu sendiri, di mana otonomi daerah harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian meningkatkan pelayanan umum, dan yang terakhir meningkatkan daya saing daerah. Klasifikasi pelayanan publik terdiri dari 4 macam, yakni yang pertama, pelayanan administratif yang berupa produknya adalah dokumen resmi, pelayanan barang yang meliputi penyediaan berbagai bentuk dan jenis barang, pelayanan jasa yang meliputi dari berbagai jasa yang diperlukan oleh masyarakat, dan yang terakhir pelayanan regulatif, yaitu dengan produk penegakan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik yaitu terdiri dari kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik dinilai dari beberapa aspek. Jadi yang pertama, prosedur pelayanan, di mana diperlukan suatu standar baku untuk pemberi dan penerima pelayanan, serta diperlukan adanya layanan pengaduan. Kemudian yang kedua, waktu penyelesaian. Yang dimaksud di sini adalah waktu dilakukannya proses pelayanan publik dimulai dari pengajuan sampai dengan selesainya proses pelayanan publik, termasuk juga dengan layanan pengaduan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya pelayanan seyogyanya harus ditentukan oleh pemberi pelayanan. Kemudian yang keempat, produk pelayanan, di mana produk pelayanan itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Kemudian yang kelima, sapras atau sarana prasarana harus tersedia dan memadai. Dan yang terakhir, kompetensi petugas, di mana diperlukan petugas yang memiliki kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan attitude atau perilaku. Prinsip dari pelayanan prima terdiri dari responsif memahami pelanggan, membangun visi misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai tentang memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai. Kendala dari pelayanan prima itu sendiri ada bermacam-macam, yang dijelaskan di modul terdiri dari 13 faktor, yakni yang pertama kurangnya komitmen ASN, kurangnya pemahaman manajemen kualitas, ketiga, ketidakmampuan mengubah kultur dan perilaku, 4, kurang akuratnya perencanaan kualitas, 5, kurang efektifnya program pengembangan SDM atau sumber daya manusia, 6, sistem dan struktur kelembagaan yang tidak kondusif, 7, keterbatasan sumber-sumber, 8, lemahnya sistem insentif, 9, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif, 10, berorientasi pada jangka pendek, 11, sistem informasi kinerja yang belum dikembangkan, 12, lemahnya integritas aparatur, dan yang terakhir, berorientasi mempertahankan status quo. Untuk mengatasi kendala dari pelayanan pengembangan pelayanan prima, maka akan dilakukan upaya peningkatan pelayanan publik. Untuk mengatasi kendala pengembangan pelayanan prima, dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan dari pelayanan publik itu sendiri. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur sipil negara atau ASN, dan juga kesadaran masyarakat untuk memberikan saran dan atau pengaduan terkait pelayanan. Yang kedua, melakukan sistem reward and punishment. Yang ketiga, mengadakan kompetisi pelayanan kepada pelayan yang sejenis. Yang keempat, melakukan perbaikan mutu untuk membentuk standar pelayanan umum. Untuk upaya perbaikan mutu, tahapannya adalah yang pertama, membuat pedoman pelayanan yang terdiri dari persyaratan, prosedur, biaya atau tarif pelayanan, dan batas waktu pelayanan. Yang kedua, petugas yang bertanggung jawab dalam upaya pengecekan kelengkapan persyaratan. Ketiga, menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai batas waktu. Yang keempat, melarang dan atau menghapus biaya tambah dan pungli atau pungutan liar. Kelima, menerapkan pola pelayanan secara terpadu. Keenam, melakukan penelitian kepuasan pelayanan. Dan yang ketujuh, menata sistem dan prosedur pelayanan secara kontinu. Paket kemasan pelayanan publik terdiri dari fasilitas penunjang atau supporting facilities, di mana berbagai sarana dan prasarana fisik atau infrastruktur yang harus sudah tersedia sebelum sesuatu pelayanan publik tertentu dapat diselenggarakan atau ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian barang atau jasa pelengkap atau istilahnya complementary product or service, di mana adalah barang atau material atau bisa juga dokumen maupun jasa-jasa lainnya yang harus disediakan, dibeli, dan atau digunakan oleh masyarakat calon pengguna layanan publik sebagai pelengkap atau kelengkapan sebelum atau sesudah memperoleh pelayanan publik tertentu. Kemudian layanan eksplisit atau explicit service merupakan wujud nyata sebagai substansi atau inti manfaat dari pelayanan publik yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat tersirat atau implicit service
di mana manfaat yang secara psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat secara ekstrinsik dari suatu layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis pelayanan publik terbagi menjadi 4 macam. Dilihat dari pangsa pasarnya dibedakan antara jasa kepada konsumen akhir dan jasa kepada konsumen organisasional. Dilihat dari tingkat keberwujudannya dibedakan antara jasa barang sewaan, jasa barang milik konsumen, dan jasa untuk bukan barang. Kemudian dilihat dari keterampilan penyediaan jasa, terdiri dari jasa profesional dan non-profesional. Dan dilihat dari tujuan organisasinya, dibedakan menjadi komersial dan nirlaba. Kategori barang dan jasa ada yang private goods atau barang dan jasa privat, tool goods atau barang atau jasa tol, common pool goods yaitu barang atau jasa umum, dan collective goods yaitu atau barang atau jasa kolektif. Penyusunan standar pelayanan prima, adapun tahapannya dimulai dari yang pertama, identifikasi pengguna layanan, kemudian memahami kebutuhan masyarakat, ketiga, mengidentifikasi jenis layanan, keempat, menetapkan persyaratan layanan, 5, menetapkan standar pelayanan, 6, menetapkan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, 7, menetapkan jenis dan jumlah peralatan, 8. Menyiapkan unit dan petugas penerima keluhan. Perilaku pelayanan prima bagi ASN adalah yang pertama memiliki harga diri, kemudian yang kedua melampaui ekspektasi, ketiga berorientasi pada pembenahan, peningkatan, dan pemberdayaan, yang keempat memiliki visi, dan yang kelima memperlihatkan kualitas. Karakteristik aparatur yang profesional yaitu melakukan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program, berkomitmen terhadap pelayanan publik, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, memiliki daya tanggap dan akuntabilitas, memiliki derajat otonom yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan, dan memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik meliputi 3 hal, yakni pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. Kedua, justifikasi didasarkan pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Ketiga, sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Baiklah, setelah menjelaskan penugasan Learning Journal pelayanan publik, akan saya jelaskan tentang alur pelayanan sistem Balai Pengobatan Umum di Puskesmas Kalibaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alur ini dibuat dari pasien datang. Pada saat akan mendaftar di loket, akan dilakukan pemeriksaan suhu, meminta pasien menggunakan masker medis, dan juga cuci tangan WHO. Setelah dilakukan pendaftaran, pasien akan duduk sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah dipanggil ke ruangan BP atau Balai Pengobatan Umum, akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, berat badan, dan tinggi badan oleh perawat dengan menggunakan APD level 2. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, akan selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dengan menggunakan APD level 2. Selain menggunakan APD, juga menggunakan meja khusus yang diberi sekat agar untuk mencegah terjadinya penyebaran droplet. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, bisa dilakukan rujukan internal, bisa dari melakukan pemeriksaan laboratorium atau dirujuk ke ruang BP gigi atau gizi.
KIA, imunisasi, atau ke ruangan PB paru apabila ada pasien yang dicurigai mengalami keluhan batuk berdarah. Apabila tidak diperlukan rujukan internal, pasien bisa langsung mengambil obat yang telah diresepkan ke apotek. Dan nanti untuk pasien BPJS setelah obat diambil, pasien bisa pulang. Tetapi untuk pasien yang tidak memiliki BPJS atau pasien umum, setelah mengambil obat akan melakukan pembayaran di kasir yang dekat dengan resepsionis atau loket pendaftaran. Namun untuk pasien-pasien yang diperlukan rujukan eksternal ke rumah sakit, maka sebelum diberangkatkan ke rumah sakit akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen atau rapid antibody tergantung dari ketersediaan stok dari rapid antigen atau rapid antibody. Demikian presentasi saya tentang Learning Journal Pelayanan Publik dan juga alur pelayanan di BP Umum Puskesmas Kalibaru. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air yang mengalir dengan menggunakan sabun, dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah dengan cara stay di rumah saja. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat, dan terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.